Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kita pada hari ini, kita lakukan secara daring ya, karena sudah beberapa kali kita berhadapan dengan hari libur. Jadi untuk materi risiko valuta asing, ini Ibu buat daring saja ya. Nah, oke, materi ini terkait dengan falas atau foreign exchange ya. Foreign exchange, ada yang pernah dengar ya valuta asing? Ya mungkin sebelumnya valuta asing ini pernah kita singgung sedikit ya di mata kuliah makroekonomi terkait perdagangan internasional, ya itu di semester 3 ya. Atau ada yang di sini pernah berhubungan dengan valuta asing seperti melakukan tukar uang untuk ke luar negeri ataupun melakukan penjualan penukaran mata uang, misalnya ada yang saudaranya umroh atau apa ya, biasanya kita di situ berkaitan dengan yang namanya valuta asing ya. Oke, jadi sebelumnya ya, apa sih valuta asing ya, Ibu akan singgung sedikit ya definisi terkait valuta asing atau foreign exchange ya, di mana pasar valuta asing atau disebut juga forex ya, foreign exchange market ya, atau biasa disingkat itu bahasa Indonesia itu falas ya, adalah suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya ya, yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Nah, artinya yang namanya pasar valuta asing ini tidak pernah tutup ya, dia 24 jam dan biasanya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya. Jadi memang pasar ini tuh ada berkesinambungan ya. Jadi falas ini bukan seperti pasar-pasar yang seperti pada umumnya yang kalian turun lapang, itu pasar tradisional, pasar modern. Nah, beda ya dia ini, pasar valuta asing ini terkait dengan transaksi internasional. Oke. Nah, kemudian sekarang kenapa sih kita perlu mempelajari resiko valuta asing ya? Jadi di sini pengertiannya resiko valuta asing. Risiko valuta asing atau falas merupakan risiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikannya dengan mata uang domestik. Ya, tentu sudah terbayang ya di benak kalian ya. Misal pasar valuta asing ini terkait antara rupiah dengan Indonesia ya, di mana fluktuatif ya. Mata uang Indonesia ini rupiah itu khususnya dia sangat fluktuatif terhadap mata uang negara lain, apalagi Amerika gitu, dolar ya. Jadi ini sangat bisa menimbulkan risiko ya, ketidakpastian ya dari adanya fluktuasi dari valuta asing ini. Nah, itu yang harus diantisipasi oleh pengusaha, terutama perusahaan-perusahaan multinasional ya, yang cabangnya itu ada di beberapa negara ya. Misalnya nggak hanya di Indonesia, misalnya Indonesia itu mempunyai perusahaan importir dari luar negeri, supplier dari luar negeri. Nah, itu nanti kalau misalnya kita sudah ada transaksi di harga, misalnya harga rupiah terhadap dolar 15.000 pada hari ini, namun bisa terjadi perubahan, misalnya 1 atau 2 hari ke depan tuh bisa berubah sedikit saja, itu sangat beresiko ya, walaupun hanya berubah 100 rupiah, tapi kan itu sangat beresiko, apalagi untuk perusahaan-perusahaan multinasional yang cukup besar. Nah, makanya itu harus diantisipasi oleh pengusaha ya terkait resiko valuta asing ini. Nah, kenapa sih yang menjadi acuan itu dolar? Gitu? Mengapa kita menggunakan dolar rata-rata sebagai acuan untuk alat tukar internasional? Misalnya nilai rupiah terhadap dolar, dolar Amerika ya khususnya ya. Ya karena dolar Amerika itu sendiri itu Amerika itu merupakan negara yang memiliki kestabilan ekonomi yang
stabilan ekonominya sudah stabil ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, dia termasuk hard currency, mana nilai mata uang yang stabil itu negara maju, misalnya USD, Amerika, ya, Jepang. Ya. Amerika tuh lebih stabil dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Ya, disebut juga negara adidaya ya. Ya, makanya kita itu apa-apa itu selalu berpatokan dolar itu dolar gitu ya, uang itu dolar gitu ya, harus apa-apa emas itu harus berpatokan dengan dolar ya, karena dia merupakan negara yang memiliki ekonomi yang stabil, makanya kita selalu berpatokan kepada dolar. Nah, sementara Indonesia sendiri itu termasuk negara yang disebut dengan soft currency, di mana nilai mata uangnya tidak relatif stabil ya. Yaitu misalnya negara-negara berkembang ya seperti rupiah, Indonesia dengan rupiah ya, peso ya. Peso ini mata uang apa coba? Filipina ya biasanya ya. Itu tuh kayak negara-negara berkembang. Jadi mengapa negara berkembang itu acuannya itu negara-negara yang sudah memiliki tingkat ekonomi yang stabil ya. Makanya kita menggunakan dolar sebagai alat pembayaran internasional ya. Karena kestabilan dolar itu paling stabil dibandingkan dengan berbagai mata uang lainnya di seluruh dunia. Nah, faktor telah seringnya mata uang dolar digunakan sebagai alat pembayaran transaksi internasional dan faktor stabilitas ekonomi Amerika yang merupakan negara maju ya. Jadi itu ya. Mengapa kita selalu menggunakan dolar sebagai acuan sebagai alat pembayaran internasional ya. Saya rasa paham ya sampai di sini, ini masih mudah untuk dipahami. Kemudian, nah ini, risiko valuta asing itu biasanya terbagi menjadi 3 kategori. Ya. Di sini ada yang namanya accounting atau translation exposure. Translation exposure, namanya juga translation. Ini artinya mentranslate ya, mentranslate exposure. Yaitu di sini risiko yang terjadi akibat perubahan laporan keuangan yang berdasarkan mata uang lokal. Nah, ini tadi yang Ibu bilang, ya, karena suatu perusahaan, terutama perusahaan multinasional itu tidak hanya di suatu negara, ya. Jadi dia harus melakukan translate ya, translate laporan keuangan itu berdasarkan mata uang lokal yang ada di negara tersebut. Nah, tentunya nilai mata uang antar negara itu berbeda-beda. Nah, ini sangat mempengaruhi tentunya ya. Namanya translation exposure. Nanti ada contohnya ya. Nah, ini definisinya dulu. Kemudian ada transaction exposure ya. Risiko yang terjadi akibat perubahan nilai mata uang pada kondisi kontrak yang sudah disepakati. Transaksi namanya transaction exposure ya. Tadi translation, mentranslate laporan keuangan ke negara-negara lain ya, di mana perusahaan itu ada di negara tersebut, jadi mata uang lokal. Nah, yang kemudian ada yang kedua ada transaction exposure. Ini transaksi ya, transaksi perdagangan ya. Pasti ya transaksi perdagangan tuh apalagi internasional itu memiliki risiko yang cukup tinggi. Ya, kemudian ada operating atau economic atau competitive strategic exposure, bisa disebut operating exposure ataupun economic exposure. Nah, pengukuran merupakan pengukuran perubahan nilai perusahaan dengan tindakan peramalan atau analisis ya, forecasting. Jadi kita meramal, bukan meramal ya, tapi ini meramal berdasarkan data yang ada, analisis ya, dari seluruh transaksi exposure perusahaan. Jadi biasanya risiko itu ada di 3 kategori ini. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah translation exposure. Jadi translate laporan keuangan ya. Ya, translation atau accounting exposure muncul karena laporan keuangan dari cabang asing yang dalam mata uang asing harus dikonversi ke dalam reporting currency perusahaan induk untuk membuat laporan konsolidasi. Nah, misalnya laporan keuangan dari cabang yang menggunakan mata uang asing dikonsolidasikan ke laporan keuangan perusahaan induk ke dalam mata uang lokal. Nah, ini kan kalau misalnya ada perubahan, nah tentunya itu sangat merugikan laporan keuangan ya. Nah, translation exposure ini dapat mengakibatkan perubahan pada item neraca seperti hutang dan piutang, aset ya, utang jangka panjang. Nah, ini bisa berpengaruh ya di translation exposure ini ya. Untuk dapat mengurangi risiko falas, maka
satu strategi yang dapat digunakan adalah yaitu kita melakukan hedging ya, hedging. Pernah dengar hedging? Ya, hedging atau lindung nilai. Ya, nanti di akhir kita akan membahas apa sih strategi-strategi terkait hedging itu gitu ya. Apa nih hedging gitu kan ya. Apa sih transaksi lindung nilai itu? Jadi bagaimana perusahaan itu melakukan antisipasi terhadap risiko falas ini ya. Ada yang namanya hedging. Itu akan kita bahas setelah nanti ya, kita bahas setelah saya menjelaskan tentang apa itu transaction exposure dan juga economic exposure. Nah, ini kemudian contoh transaction. Nah, transaction ya. Perusahaan, nah contohnya perusahaan importir A yang berbasis Indonesia mempunyai hutang ke supplier yang perusahaan B yang berbasis di Amerika Serikat dengan mata uang dolar. Nah, perusahaan A mengalami ketidakpastian karena ketika membayar hutangnya di masa depan, nilai tukar bisa berubah. Tentu ya. Hari ini misal dolar 15.500 ya, besok bisa berubah lagi menjadi 16.000 ya, atau turun ya. Apa kalau misalnya kita menguat terhadap rupiah kita menguat terhadap dolar itu apa namanya? Pernah dengar? Ya, tiba-tiba rupiah menguat, itu namanya apresiasi ya. Kalau misalnya turun itu namanya depresiasi. Ya, itu kayaknya sudah pernah Ibu singgung dulu di makroekonomi ya. Nah, kemudian operation exposure ya, yaitu melakukan research. Nah, ini operation exposure ini research ya, atau mendalami tren terhadap curve falas ya, mengkaji dalam bentuk hubungan dengan kondisi dari ekspor dan impor. Jadi kalau misalnya kalian nanti tertarik ya TA-nya untuk menganalisis curve falas ya, ekspor impor, itu kalian sedang melakukan yang namanya operation exposure ya. Transaction dan operation exposure sama-sama muncul ketika adanya perubahan yang tidak terduga ya dalam arus kas di masa depan. Lalu apa bedanya transaction exposure dengan operation exposure ya? Transaction exposure itu muncul dari arus kas masa depan yang kontraknya sudah disepakati. Ya, yang kontraknya sudah disepakati dulu, namanya udah transaksi, tentu ada kesepakatan ya. Nah, sementara operating exposure arus kasnya tidak terkait dengan kontrak. Jadi kan kita ini kan cuma untuk penelitian, untuk menganalisis trend, jadi nggak ada kontrak. Kalau sementara yang transaction exposure itu ada kontraknya ya. Kemudian operating exposure biasa disebut dengan economic exposure atau strategic exposure, yaitu mengukur perubahan pada present value yang diterima oleh perusahaan akibat perubahan pada arus kas operasi perusahaan di masa depan ya. Jadi itu terkait transaction exposure dan operation exposure. Pahami ketiga macam ini karena kemungkinan mungkin akan Ibu keluarkan di UAS ya. Jadi apa yang coba kasih contoh nanti translation exposure ya. Contohnya apa? Transaction exposure nanti harus bisa dijelaskan, harus paham ya terkait dengan tiga risiko falas ini gitu ya. Nah, di sini kita masuk ke dalam hedging atau lindung nilai ya. Makanya perusahaan ini mengantisipasi risiko valuta asing ini dengan hedging atau lindung nilai. Nah, lindung nilai di sini berfungsi untuk mengurangi atau mengantisipasi kerugian atau selisih kurs akibat nilai tukar yang berfluktuasi. Oke, kontrak pertukaran valuta asing yang melibatkan transaksi atau perdagangan antar bangsa. Nah, pengambilan posisi dalam arus kas, aset, kontrak yang akan naik turun ini nilainya dengan mengoffsetkan nilainya dari posisi yang sudah ada. Jadi istilah-istilah hedging itu bisa lindung nilai atau fair value hedge ya, cash flow hedge ya, banyak ini istilah-istilah dalam hedging. Nah, kemudian apa saja sih yang bisa kita lakukan? Ya, ada beberapa macam hedging ya. Di sini ya, bagaimana cara perusahaan-perusahaan mengelola forex ya, foreign exchange ini atau falas ya. Yang pertama bisa kita lakukan adalah forward hedging. Nah, forward hedge ini memungkinkan perusahaan untuk mematok nilai falas untuk masa depan yang sudah ditentukan sejak hari ini. Ya, jadi kontrak untuk masa depan. Jadi supaya nanti terkait kontraknya itu ditetapkan mata uangnya dalam kurs gini gitu. Jadi pada saat ada perubahan itu udah ada kontraknya gitu ya, udah ada kontraknya. Nah, pada umumnya dilakukan dengan pihak bank sebagai counterparty atau sebagai partner, sebagai mitranya. Nah, jadi itu kontrak itu sudah ditetapkan pada hari ini untuk masa depan. Jadi sehingga apabila terjadi naik turunnya nilai kurs mata uang, maka sudah ada kontrak atau perjanjian yang telah disepakati. Yang pertama forward hedging. Yang kedua ada future hedge ya. Jika forward
counterparty-nya adalah bank, maka dalam future ini perantaranya adalah clearing exchange. Jadi cuma beda beda miteranya aja gitu. Ini clearing exchange ya. Oke. Kemudian ada currency option ya, dengan menggunakan hak beli atau hak jual. Jadi ada hak opsi di sini. Kita mau hak beli atau hak jual sejumlah uang mata uang pada tingkat harga tertentu untuk melakukan lindung nilai ya. Hedging option memungkinkan perusahaan untuk melindungi risiko pergerakan mata uang asing yang diharapkan. Juga memungkinkan perusahaan untuk menanggung keuntungan. Jadi ada hak option hedge di sini. Currency option ya. Kemudian yang keempat ada money market hedge. Ini aktivitas lindung nilai untuk utang maupun piutang di masa depan dengan cara mengambil posisi di pasar uang, money market hedge. Jadi dia sudah punya pangsa pasar tersendiri di money market hedge ya. Money market hedge meliputi aktivitas meminjam dan berinvestasi dengan mata uang yang berbeda ya. Jadi dia sudah mempunyai power di money market hedge ya. Jadi dia berinvestasi, meminjam gitu, dengan mata uang yang berbeda. Nah, jadi di sini nih ada risiko-risiko berhutang ya. Jadi jangan coba-coba deh berhutang dengan mata uang asing. Nah, di sini yang pertama, avoid short-term domestic public debt. It can kill you. Ya, hindari utang publik dalam negeri yang berjangka pendek karena itu bisa membunuhmu. Nah, katanya gitu. Jadi jangan coba-coba melakukan short-term domestic public debt ya. Kemudian yang kedua, but short-term debt in foreign currency can also kill you. Utang jangka pendek dalam mata uang asing juga bisa membunuhmu. Jadi jangan ngambil hutang lah intinya ya, utang publik dalam jangka pendek mau pakai mata uang negara sendiri ataupun pakai mata uang, apalagi pakai mata uang asing. Kemudian dollar debt can kill you. Pinjaman dalam bentuk dolar juga bisa membunuhmu. Ya jangan coba-coba ya meminjam pinjaman dalam bentuk dolar gitu kan. And even if they don't the currency mismatch, they make monetary policy less effective. Dan bahkan jika mereka mempunyai utang luar negeri, bahkan atau utang luar negeri tidak membunuhmu, problem course-nya itu bisa menciptakan mereka ciptakan akan membuat moneter menjadi tidak efektif ya. Jadi course-nya ini. Oke. Jadi itu terkait risiko valuta asing, dan untuk UAS nanti kemungkinan saya akan mengeluarkan materi itu dari risiko kredit, risiko suku bunga, risiko fraud ya yang kemarin kita pelajari, risiko fraud, risiko falas, dan IRM. Nah, IRM ini nanti akan saya coba jelaskan di pertemuan kita besok, pertemuan kita terakhir ya, 16 ya. Oke, saya rasa cukup ya terkait dengan risiko falas ini. Mohon dipelajari, dipahami. Oke, sampai bertemu di ujian akhir nanti ya. Oke, saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.